Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Bilal Wini dari Universitas Bina Sarana Informatika dari jurusan manajemen dengan kode NIM 64251561 dengan kode kelas 642C07. Pada kesempatan kali ini saya ingin menganalisis suatu bahasa dari pidato salah satu gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Nah, sebelum kita lanjut ke analisis, saya ingin menjelaskan dulu nih profil singkat dari tokoh yang ingin dianalisis, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Beliau merupakan tokoh publik sekaligus gubernur Jawa Barat yang dikenal aktif berinteraksi dengan masyarakat. Dalam pidatonya beliau menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Gaya bahasa yang sering digunakan yaitu antara lain bahasa Indonesia non-formal, seperti menggunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, lugas dan tegas, menyampaikan pesan secara langsung, jelas, dan tidak berlibet-libet. Yang ketiga, komunikatif, mampu membangun kedekatan serta interaksi yang baik dengan pendengar. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa daerah sebagai penguat pesan, memakai bahasa Sunda atau bahasa daerah lainnya untuk menegaskan pesan dan menciptakan kedekatan dengan masyarakat. Yang kelima yaitu persuasif, berisi ajakan, dorongan atau upaya mengaruhi masyarakat agar melakukan hal-hal yang positif. Yang keenam, naratif, kayak seperti bercerita, menyampaikan pesan melalui cerita atau pengalaman sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan bahasa pada pidato tersebut. Yang pertama, terdapat campuran bahasa daerah dan bahasa sehari-hari sehingga terdengar kurang formal. Sedangkan untuk penggunaan bahasa daerah ketika menyampaikan pesan, hal ini dapat menyulitkan sebagian pendengar dari luar daerah yang tidak memahami makna dari bahasa tersebut secara penuh. Yang kedua, struktur kalimat yang digunakan terkadang cukup panjang sehingga dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan. Yang ketiga, terdapat pengulangan kata atau gagasan tertentu. Walaupun demikian, gaya bahasa tersebut tetap efektif dalam membangun kedekatan dengan para audiens. Nah, selanjutnya ini video Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pidato di depan DPRD se-Indonesia dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau bisa disebut dengan ADPSI dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia yang bisa disebut dengan ASDEPSI tahun 2025 di Gedung Sate, Bandung. Pidato ini dipilih karena memuat contoh penggunaan bahasa non-formal yang menarik untuk dianalisis dan diperbaiki sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kenapa nasibnya tidak enak? Kritis diomongin, nggak kritis diomongin. Selanjutnya, revisi kalimat sesuai kaidah bahasa. Seperti yang sudah disampaikan tadi di dalam video oleh Kang Deddy Mulyadi di dalam pidatonya, yaitu kenapa nasibnya tidak enak, kritis diomongin, nggak kritis diomongin.
Apabila disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang lebih formal, kalimat tersebut dapat diubah menjadi mengapa nasibnya tidak menyenangkan. Bersikap kritis dibicarakan, nggak bersikap kritis pun tetap dibicarakan. Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, Pak. Nah, selanjutnya revisi kalimat sesuai kaidah bahasa yang kedua, yang dimana di dalam video disampaikan kalau rapat komisi ada honornya, rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana. Nah, sedangkan kalau direvisi sesuai kaidah bahasa menjadi setiap rapat, baik rapat komisi, rapat paripurna, rapat gabungan komisi, rapat badan anggaran maupun rapat badan musyawarah memperoleh honorium. Oleh karena itu, anggota DPRD tidak akan pergi ke mana-mana. Kenapa kalimatnya harus direvisi? Karena kalimat aslinya ini berulang-ulang menyebutkan berbagai jenis rapat sehingga terdengar panjang. Oleh karena itu, revisi dilakukan merangkum seluruh jenis rapat dalam satu kalimat yang lebih efektif. Dengan demikian, informasi yang disampaikannya itu tetap sama, tetapi lebih ringkas dan mudah dipahami. Nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Nah, selanjutnya di dalam video itu disampaikan nggak pernah sekalipun orang itu masuk tapi honor terima. Kalimat tersebut menggunakan susunan bahasa percakapan dalam bentuk non formal. Nah, dan dapat diubah menjadi orang tersebut tidak pernah sekalipun hadir tetapi tetap menerima honor. Revisi ini membuat kalimat menjadi lebih jelas, efektif, dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Saya tentu tahu yang gini-gini, kan kita pengalaman, Pak. Ya kan, saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya. Nah, revisi kalimat selanjutnya itu yang dimana di dalam video pidato tersebut disampaikan padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPRD itu sama. Saya tahu yang gini-gini. Kan kita pengalaman, Pak. Cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak-bapak kedepannya nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya. Nah, setelah direvisi sesuai kaidah bahasa menjadi padahal modal untuk menjadi anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota pada dasarnya itu sama. Saya memahami hal tersebut karena memiliki pengalaman. Hanya saja saya memperoleh kesempatan yang lebih baik. Mudah-mudahan bapak-bapak kedepannya dapat menjadi gubernur di daerahnya masing-masing. Namun jangan di Jawa Barat karena akan menjadi pesaing saya. Nah, pada contoh ini terdapat penggunaan kata-kata non baku seperti tuh, tahu, aja, dan struktur kalimat yang cukup panjang. Setelah direvisi, kalimat disusun menjadi beberapa bagian yang lebih teratur sehingga mudah dipahami. Selain itu, penggunaan kata baku juga membuat kalimat lebih sesuai apabila digunakan dalam
forum resmi atau pidato formal. Contoh ini menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa yang efektif dalam komunikasi publik. Jakarta ini duitnya banyak, benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Nah, revisi kalimat selanjutnya yaitu yang dimana di dalam video itu disampaikan kalau kayak Jakarta duitnya banyak. Nah, itu dari daerah-daerah. Nah, itu menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kalau diubah menjadi bahasa yang lebih formal, yaitu jika Jakarta memiliki pendapatan yang besar, hal tersebut juga berasal dari kontribusi berbagai daerah. Nah, perubahan ini membuat pesan tetap tersampaikan, namun dengan bahasa yang lebih santun dan formal. Nah, selanjutnya ini ada analisis pidato. Dalam pidatonya Kang Deddy Mulyadi menggunakan bahasa yang komunikatif dan bersikap percakapan agar lebih dekat dengan audiens. Namun, terdapat beberapa kata non baku seperti provinsi, tuh, tahu, dan aja. Struktur kalimat yang kurang efektif kalau terlalu panjang. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat tersebut sebaiknya disusun secara lebih formal, menggunakan kata baku dan dipisah menjadi beberapa kalimat agar lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya, mengapa penting melakukan analisis ini? Analisis bahasa penting untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa, memahami maksud yang disampaikan pembicara, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan bahasa yang digunakan dalam pidato sehingga pesan dapat diterima dengan lebih efektif oleh audiens. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.